mau datang bersama-sama ke dalam hadirat Tuhan, membawa setiap ucapan syukur kita, pujian kita, setiap penyembahan kita. Bahwa hanya dekat Engkau saja Tuhan kami merasakan tenang. Karena Engkaulah Tuhan tempat perlindungan kami. Hanya Engkaulah yang Tuhan yang layak kami sembah, kami tinggikan. Haleluya Yesus. Sepanjang hidupku, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Engkau saja Tuhan kami merasakan ketenangan. Kami ingin selalu menyembah-Mu Tuhan di tempat ini. Haleluya Yesus. Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku.
syukur bagi namamu. Dengan penuh kasih nanti Mbak Tiwi berdoa untuk membuka ibadah kita saat pagi hari ini. Shalom. Shalom. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau bersama-sama bersorak-sorai di dalam Tuhan. Kita akan nyanyikan apa yang tak pernah dilihat oleh mata. Amin. Bahwa Allah kuasanya tidak akan berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kita mau siapkan hati kita untuk ditaburi firman Tuhan saat pagi hari ini.
perlengkapi kita Tuhan, perlengkapi setiap kita untuk kita beri firman Tuhan saat pagi hari ini, sehingga kita bisa bertumbuh Tuhan, pribadi lepas pribadi kita masing-masing Tuhan. Haleluya Yesus. Saat berdoa Tuhan bekerja, tiada yang mustahil bagi Engkau Tuhan jika kami mau meminta kepadamu. Saat berdoa Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya, doa melakukan yang tak mungkin bagiku, doa membukakan tingkap langit bagiku. Saat berdoa Tuhan bekerja. Saat berdoa Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya, doa melakukan yang tak mungkin bagiku, doa membukakan tingkap langit bagiku. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Saat berdoa Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya, doa melakukan yang tak mungkin bagiku, doa membukakan tingkap langit bagiku. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Kita mohonkan pujian ini sekali lagi, bahwa saat kami berdoa tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Haleluya Yesus. Saat berdoa Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya, doa membukakan tingkap langit bagiku,
sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus berkuasa. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini dengan penuh pengharapan kepada Tuhan. Melalui doa-doa kita, Tuhan menjawab setiap apa yang kita minta. Karena Dia sangat baik. Saat berdoa, Tuhan bekerja. Tuhan bekerja. Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan Yesus berkuasa. Bapak Trianto akan berdoa untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam ibadah pagi hari ini. Cuaca sangat sejuk, saudara, tapi adem-adem sedikit. Kiranya Tuhan memberkati kita, memberkati rumah tangga kita, memberkati usaha kita dan masa depan kita. Ya, kita akan membaca Alkitab kita, Injil Matius pasal yang ke-10. Lebih baik kita baca mulai ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-15. Yang sudah beberapa minggu kita baca. Matius pasal yang ke-10, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan, janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu.
Amin. Kita akan membaca ulang saudara ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Nah Bapak Ibu Saudara, melalui ayat ini saya memberi tema khotbah hari ini adalah perlengkapan memberitakan Injil. Jadi memberitakan Injil itu ada sarananya, ada bekalnya gitu ya. Kalau Tuhan Yesus di sini mengatakan kepada murid-muridnya jangan membawa emas atau perak atau tembaga di dalam ikat pinggangmu, kemudian jangan membawa bekal gitu ya, jangan membawa sangu gitu ya, atau membawa baju ganti gitu ya. Nah ada orang mengatakan bahwa Yesus melarang ini karena murid-muridnya diperintahkan itu tidak jauh dari tempat tinggalnya atau campnya gitu ya, maka tidak perlu bekal, tidak perlu sangu. Nah tetapi saya ingin menyampaikan hal yang lain Mbak Syarif. Nah, biasanya orang bepergian itu membawa bekal, ya pasti ya. Apalagi kalau piknik itu biasanya membawa snack, membawa uang gitu ya. Saya kadang-kadang kerja saja membawa bekal gitu ya, membawa buah, membawa makan gitu ya. Ya, walaupun di sekolah itu disediakan Mas, tapi ya lebih baik bawa bekal karena kadang-kadang jam makan saya tidak bisa makan, tapi kalau ada jam istirahat saya bisa makan, maka saya bawa bekal gitu ya. Kalau penginjilan sekarang loh saudara, jauh gitu ya, kalau tidak membawa bekal itu juga repot loh saudara, ya, pasti bawa bekal. Maka ada orang mengatakan bahwa perintah ini ditujukan kepada murid-muridnya tidak jauh perginya, mungkin tidak menginap gitu ya, mungkin hanya waktu sebentar atau waktu sehari, maka Yesus melarang supaya tidak membawa bekal. Nah, bagaimana perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya? Jangan membawa bekal dalam memberitakan Injil. Ya. Menurut saya, saudara, konteks ayat ini memang diucapkan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya dengan waktu yang singkat, gitu ya. Mungkin 8 jam, 10 jam atau 1 hari kemudian pulang, saudara. Nah, orang pergi memberitakan Injil tidak membawa bekal, tidak membawa uang, tidak membawa makan, pakaian, dan alat-alat sehari-hari. Ya, siapa yang mau pergi? Kalau saya diutus tugas kemudian pergi, ya pasti saya akan bawa uang, kemudian saya juga akan bawa pakaian, kemudian alat-alat yang lain mungkin pakai bawa sabun, bawa anduk kan begitu kan, supaya bisa bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, kalau Tuhan Yesus mengatakan sekarang, pergilah kamu memberitakan Injil gitu ya, kemana saja kamu tidak bawa bekal. Gitu. Kami saja pelayanan ke Wonogiri yang sebelum pandemi itu, kami bawa bekal, bawa makanan, bawa uang gitu ya, bawa saudara. Nanti akan saya sampaikan. Ini tidak berarti bahwa setiap kali mereka akan menginjil tanpa bekal dan perlengkapan lainnya, mereka tidak boleh membawa persiapan. Tentu tidak, bos. Jadi kalau kita nanti membaca di dalam Injil Lukas, bos, Injil Lukas pasal 22 ayat 35-36, mengatakan bahwa Tuhan Yesus meminta mereka, murid-muridnya, mempersiapkan persediaan. Jadi membawa bekal, bos. Jadi jangan sampai membebani orang-orang yang kita injili. Tetapi jika setiap kali mereka tidak mempersiapkan apapun, jadi kalau menginjil tidak persiapan bekal, tidak mempersiapkan uang untuk pulang gitu ya, maka itu adalah tindakan sembrono yang tidak bertanggung jawab. Gitu ya. Nah kemudian di Intias Bapak Saudara itu kan ada uh, pekan misi gitu ada. Kemudian mahasiswa ini kan juga diberi kewajiban untuk memberitakan Injil ke luar pulau. Nah kalau mahasiswa itu mengadakan penginjilan ke luar pulau, maka mahasiswa ini harus menitipkan uang untuk pulang. Gitu ya. Menitipkan ke sekolah untuk pulang. Jangan sampai
mahasiswa pergi ke Kalimantan tapi nggak bisa pulang gitu ya. Maka mereka yang memberitakan Injil ke luar Jawa harus menitipkan uang. Uang ini untuk pulang. Kalau mereka ini tidak bisa pulang, nggak ada transport, maka uang ini baru ditransfer. Nah, jadi konteks sekarang membawa bekal, tapi perintah jangan membawa bekal, jangan membawa emas, jangan membawa perak, jangan membawa tembaga, ini punya maksud, punya maksud yang sangat dalam bagi orang-orang percaya atau murid-muridnya. Apa maksud perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ini? Yesus mengatakan bahwa Tuhan Yesus mengutus mereka untuk pergi ke kota-kota atau desa-desa di Israel tanpa membawa bekal. Jadi tidak boleh membawa bekal. Ada 3 maksud yang saya gali. Yang pertama adalah jangan khawatir masalah kebutuhan sehari-hari. Karena bekal, ya, uang itu bekal, uang, kemudian emas, ini kaitannya dengan apa? Kebutuhan sehari-hari. Ketika murid-muridnya diutus, ya, biasanya berpikir, pasti khawatir ya, kalau nggak boleh bawa bekal nanti makan dari mana? Kalau nggak boleh bawa uang nanti transportnya bagaimana gitu ya. Karena pada saat itu saudara, orang Yahudi itu kalau pergi itu biasanya barang yang berharga itu dibawa. Saudara. Bahkan kadang-kadang sapi, lembu, kambing, apa yang dimiliki itu dibawa. Gitu ya. Kekayaannya itu dibawa ketika mereka ini pergi. Maka orang Yahudi itu memiliki satu kebiasaan, gitu ya, apa yang dimiliki ini dibawa pergi. Maka Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, kalau kamu pergi memberitakan Injil, jangan membawa emas, jangan membawa perak. Karena apa? Karena mereka khawatir, khawatir. Maka Tuhan Yesus ini banyak berbicara tentang kekhawatiran, kan? Karena orang-orang Yahudi ini hidupnya penuhi dengan kekhawatiran. Ya, siapa saja pasti khawatir akan kebutuhan sehari-hari. Khawatir tidak bisa makan, tidak bisa membeli baju, tidak mempunyai rumah dan lain-lain. Dan ini semua menghantui, ya, manusia dihantui dengan kekhawatiran. Bapak saudara, kemarin saya itu dapat WA dari pimpinan STT Indonesia, kemudian dari PGI gitu ya. Kemarin itu kan ada orang Kristen yang dibakar, dibunuh. Itu di Sulawesi Tengah. Itu dari gereja Bala Keselamatan. Saya dapat fotonya, saya sampai makan itu nggak enak, Jadi ada 4 orang yang dibunuh, dibakar, kemudian ada yang dipotong lehernya. Ada orang mengatakan ini teroris, ada juga yang mengatakan ini akibat risik ketika pidato di mana ceramah di Mendungan gitu ya, ketika merayakan Maulid Nabi. Gitu. Ya, sebagai orang Kristen kita juga khawatir, pada saat kita ini di jalan kemudian ditanya gitu, kamu Kristen atau non Kristen gitu ya. Mungkin bisa saja ya. Saya juga khawatir ya. Ya namanya orang ya. Kemudian ada 6 rumah jemaat dibakar ya. Gerejanya juga dibakar ya. Dan jadi kalau ini saya percaya ya, bukan hoax karena PGI itu adalah lembaga gereja nasional yang resmi, yang diakui oleh pemerintah sudah menyampaikan kepada pemerintah. Kemudian secara internasional sudah ada tanggapan, karena ini adalah gereja sifatnya internasional, bala keselamatan. Tetapi ada orang yang menulis, saya terenyuh dengan orang Kristen yang menulis begini. Luar biasa, orang yang Kristen yang menanggapi dengan baik. Dia nulis begini, kebanggaan umat Kristen. Jadi kita ini dianiaya, teman kita dibunuh, tapi kita ini bangga. Kebanggaannya di mana? Bangganya saya menjadi seorang yang beragama Kristen karena gereja kami dibakar, kami tidak demo untuk menyerang negara. Gereja kami ditutup,
Kami hanya menangis dan berkata, Tuhan pasti buka jalan. Gereja kami dikucilkan, kami tidak mendendam, bahkan kami tidak berniat membunuh orang yang melakukannya. Agama kami dilecehkan dan dihina, kami hanya tersenyum dan berucap, haleluya, puji Tuhan, Tuhan Maha Kasih. Biarawan, biarawati, pendeta, dan Alkitab kami dibakar dan dihina, dicaci maki. Kami tak bergerak menyulut api peperangan, tapi justru kami berdoa dan menyadari inilah bagian dari rencana Tuhan. Kami diajarkan untuk tidak membunuh meskipun terbunuh. Kami tidak mendendam meskipun tertindas. Kami tidak membalas meskipun terluka. Bangganya kita sebagai pengikut Kristus. Karena harta dan ajaran yang paling berharga adalah kasihilah musuhmu dan ampunilah mereka meskipun tertindas dan teraniaya. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih-Mu telah menyelamatkan kami. Saudara, ini adalah ungkapan orang yang betul-betul percaya kepada Tuhan sekalipun dihina, sekalipun diejek, bahkan dibunuh. Dan saya punya keyakinan, saya menguatkan teman-teman apa yang ada di sana, karena ada beberapa alumni yang ada di sana, saudara. Darah seorang martir gitu ya, itu adalah benih gereja untuk bertumbuh. Ya. Maka saudara, kita banyak berdoa untuk keamanan Indonesia ini. Nah, keadaan khawatir pasti dialami oleh semua orang. Saudara. Pasti Bapak Ibu Saudara khawatir, kan? Entah khawatir masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah masa depan, mungkin pemuda remaja, pasangan hidup, dan hanya kekhawatiran. Mungkin 1001 macam kekhawatiran, ketakutan. Ya. Ini semua dialami, termasuk murid-muridnya untuk memberitakan Injil. Mungkin kita sebagai orang-orang percaya, kita akan mengalami khawatir. Ya. Tetapi apa janji Tuhan, saudara? Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Orang Yahudi ini khawatir masalah apa? Masalah makanan, masalah pakaian. Tetapi Tuhan Yesus mengingatkan kepada orang-orang Yahudi termasuk muridnya, jangan khawatir. Karena memberitakan Injil mereka khawatir. Ya, khawatir ditolak, khawatir dibunuh, khawatir dicela, khawatir dikucilkan, khawatir tidak diterima. Ya. Kalau diterima berilah salam, kalau tidak terima ya tinggalkan, kebaskan debunya gitu ya. Orang-orang Yahudi khawatir. Mungkin juga kekhawatiran ini menghantui kita, saudara. Tetapi hari ini Tuhan Yesus mengatakan jangan khawatir. Tuhan pelihara, saudara. Ini juga keyakinan kami. Tuhan itu menciptakan kita sebagai makhluk yang mulia, ciptaan yang mulia, pasti Tuhan pelihara. Tuhan menciptakan langit dan bumi, Tuhan pelihara. Maka saya punya keyakinan yang penuh, saudara. Kalau Tuhan menciptakan kita, manusia, ciptaan yang mulia, pasti Tuhan pelihara. Tuhan Yesus juga mengatakan burung-burung yang ada di udara saja tidak pernah mati dan jatuh. Tuhan pelihara. Kemudian bunga-bunga yang di padang, itu Tuhan pelihara dengan Tuhan beri apa? Warna yang begitu indah. Dibandingkan dengan apa? Pakaian Salomo. Pakaian Salomo itu adalah pakaian yang indah pada saat itu. Karena dia adalah orang yang terkaya. Tetapi Tuhan memelihara bunga yang begitu hidupnya sebentar. Tuhan mendandaninya. Tuhan memberi warna-warni yang begitu indah. Ya. Semuanya ini karena apa? Karena Tuhan itu pelihara. Maka Bapak Saudara, mungkin saat ini kita, ya saya tidak menyangkal. Hari-hari ini banyak orang yang khawatir, apalagi pandemi ini. Kemudian ini kan ada gelombang kedua dari COVID-19. Bahkan gelombang kedua ini lebih jahat. Ya.
saya mau membaca media massa itu di Banyumas, saudara, ada satu keluarga 3 orang itu mati semua tanpa gejala. Ini yang disebut happy lupa saya. Jadi itu tanpa gejala, artinya biasa-biasa. Kemudian sakit 1 hari langsung mati. Maka Bapak Saudara jangan remehkan ini. Maka saya minta Bapak Ibu Saudara tetap menggunakan protokol kesehatan. Ya memang kadang-kadang kita nggak percaya, Saudara. Ya, kan ada yang biasa-biasa, ada orang yang tanpa masker, mereka bepergian biasa gitu. Tapi Saudara, saya pesan supaya betul-betul kita melakukan protokol kesehatan. Maka jangan diremehkan. Karena apa? Karena virus ini kan mengikat oksigen yang ada di dalam darah kita. Maka jangan diremehkan. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau pergi keluar rumah pakailah masker, gitu ya. Kemudian jauhilah kerumunan. Nah, orang Yahudi jika bepergian biasa pakai ikat pinggang yang ujungnya ada lipatan seperti dompet yang digunakan untuk bawa uang, emas, perak, dan barang-barang berharga. Jadi mereka punya ikat pinggang. Ikat pinggangnya tidak seperti sekarang ini ikat pinggangnya, tapi di ujungnya ini ada satu kantong gitu ya. Nah, kemudian ikat pinggang ini adalah sebagai tempat untuk menyimpan uang, menyimpan emas, menyimpan perak, gitu, barang-barang berharga itu di dalam kantong ikat pinggang itu. Karena apa? Karena mereka ini terikat dengan apa? Dengan harta. Ya, maka Tuhan Yesus mengatakan, di mana hartamu, di situ hatimu. Jadi harta itu juga menjadi apa? Menjadi hal yang mengikat orang-orang Yahudi. Kemana saja itu dibawa. Ya, saya nggak tahu apakah takut hilang atau takut dicuri gitu ya. Nah, maka Tuhan Yesus mengatakan kalau kamu pergi jangan membawa emas perak di dalam ikat pinggangmu. Gitu. Nah, kemudian larangan Tuhan Yesus juga jangan membawa tempat bekal. Tempat bekal itu seperti kantong, seperti tas gitu ya. Kalau dalam bahasa aslinya itu pera, gitu ya. Ada 2 pera, itu yang dibawa oleh musafir Yahudi. Jadi orang Yahudi itu kalau pergi kemana saja bawa kantong. Kemarin ketika kita membahas Mazmur pasal 23, saya sampaikan Daud itu kalau menggembalakan juga membawa apa? Kantong, pera atau ransel gitu ya. Kemudian di dalam ransel itu ada apa? Ada obat-obatan, ada makanan gitu ya. Nah, orang Yahudi itu biasa kalau pergi membawa apa? Membawa tempat bekal, itu pera. Nah, kemudian pera ini adalah sebagai tempat ya untuk apa? Untuk membawa bekal. Nah, ini orang Yahudi. Kemudian pera ini juga dimiliki oleh seorang pengemis. Jadi pengemis itu juga membawa tas, membawa ransel. Jadi dia kan minta-minta kalau dapat roti dimasukkan di bekal, dapat uang dimasukkan di bekal. Maka Tuhan Yesus melarang jangan membawa tempat bekal ini. Artinya bos, artinya percayalah kepada Tuhan yang mengutus, dia akan memelihara, dia akan mencukupi kebutuhan mereka. Dan kita ingat di dalam perjanjian lama bahwa murid-muridnya ini supaya percaya akan apa? Mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, saudara. Nah, kemudian yang kedua, saudara. Yang kedua, jangan membawa emas dan perak, jangan membawa bekal. Yang kedua adalah supaya murid-muridnya belajar bersandar kepada Tuhan Yesus yang dapat mencukupkan. Jadi larangan tidak boleh membawa bekal, tidak membawa emas perak, ini mengajar supaya murid-muridnya ini bersandar kepada Yesus, percaya kepada Yesus bahwa Tuhan yang mengutusnya adalah dapat mencukupkan kebutuhan sehari-hari.
Bapak Ibu Saudara, kita ini punya iman kepada Tuhan Yesus. Kita juga percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita puji, Tuhan di mana kita beribadah kepadanya adalah Tuhan yang dapat mencukupkan segala kebutuhan kita. Amin. Saya punya keyakinan itu, Saudara. Saya punya keyakinan itu. Karena Tuhan yang saya layani adalah Tuhan yang dapat mencukupkan segala kebutuhan kita. Kita harus percaya, Saudara, yakin gitu ya. Dan pujian tadi dikatakan, apa yang tidak pernah kita lihat dan yang tidak pernah kita dengar, yang tidak pernah timbul dalam hati, Saudara, itu yang disediakan Tuhan bagi orang yang mengasihinya, Saudara. Apalagi kita melayani, apalagi murid-muridnya, Saudara. Tuhan sediakan dan mereka percaya Jehovah Jireh, Saudara. Dan kalau kita lihat, Saudara, murid-muridnya ini supaya belajar, Saudara, mereka harus belajar melihat penyertaan Allah yang mencukupkan dan memimpin mereka. Ini adalah suatu yang Tuhan Yesus lakukan untuk melatih mereka. Jadi perintah ini untuk melatih supaya murid-muridnya belajar mengandalkan Tuhan, belajar percaya kepada Tuhan bahwa Tuhannya ini akan memenuhi kebutuhannya, Tuhan ini memimpin mereka, Tuhan ini membuka jalan bagi mereka. Ini adalah pembelajaran bagi murid-muridnya supaya tidak apa? Tidak memikirkan kebutuhan apa yang dibutuhkan sehari-hari, tapi mulai percaya. Maka Saudara, kemarin saya katakan, ketika kita ini taat percaya sungguh-sungguh, Saudara, akibatnya kita ini dicukupkan oleh Tuhan. Kalau kita ini sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, Saudara, kita ini percaya kepada Tuhan, kita berbuat setia kepada Tuhan, Saudara, akibatnya, konsekuensinya, Tuhan itu memberkati kita. Maka jangan mencari berkat, Saudara. Loh, gimana? Mencari Tuhan, gitu ya. Karena apa? Karena Tuhan itu sumber berkat, Saudara. Maka kalau kita ini ketemu dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberi kepada kita. Kalau kita ini hanya mencari berkat, kita mencari untung, kita kewalik, Saudara. Ya. Tetapi kita cari Tuhannya, sumbernya, Saudara, yang memberi apa? Memberi berkat. Ya. Saya pernah memberikan ilustrasi ya, ada seorang orang miskin, Saudara. Kemudian kedatangan tamu gitu ya, kedatangan tamu. Nah, kemudian tamu ini akan memberkati, Saudara. Memberkati. Nah, kemudian tamu ini mengatakan apa saja yang kamu pukul dengan tongkat ini akan menjadi emas kan, ya, akan menjadi emas. Nah, kemudian Saudara, orang miskin ini kan pengen kaya, Saudara. Pengen kaya, semua dipukuli dengan tongkat akhirnya jadi emas, akhirnya menjadi kaya, Saudara. Nah, kemudian dia ini berpikir, tongkat ini kok bisa menjadikan emas apa atau gitu ya. Kemudian tongkat ini, Saudara, dilihat, kemudian dibuka, kemudian dipotong gitu ya. Karena apa? Karena ingin tahu, Saudara. Nah, akhirnya tongkat ini ketika sudah rusak, Saudara, tidak bisa dijadikan apa? Untuk memukul jadi emas, Saudara. Nah, Bapak Saudara, kita juga harus mencari sumbernya, Saudara. Mencari penyebabnya. Gitu ya. Sumber berkat itu kan Tuhan, Saudara. Apakah kalau Bapak Ibu Saudara mencari berkat kemudian tidak diberkati Tuhan, tidak mencari Tuhan? Itu akibatnya, Saudara. Karena kita tidak diberkati Tuhan, kita kecewa, tidak lagi mencari Tuhan. Maka Saudara, baik Bapak Ibu Saudara diberkati atau tidak diberkati, baik Bapak Ibu sehat atau tidak sehat, tetap mencari Tuhan. Gitu. Jadi tujuan kita ini beribadah bukan mencari kekayaan, bukan mencari kelimpahan, bukan mencari berkat, tapi kita ini ingin taat kepadanya, Saudara. Nah, maksud ungkapan tersebut adalah supaya murid-muridnya bersandar
kepada Tuhan yang empunya kuasa baik di surga maupun di bumi. Jadi mencari Tuhan karena dia punya kuasa. Dia sanggup melakukan apa saja yang Tuhan kehendaki. Maka saudara, kita ini bukan mencari berkat, bukan mencari kekayaan, bukan mencari kesehatan gitu ya, tetapi mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Maka Allah mengatakan bersandarlah kepada Tuhan, maka berkat itu akan datang. Tetapi kalau bersandar kepada manusia, terkutuklah orang itu. Nah, jika Tuhan memperlengkapi kuasa untuk menyatakan mujizat-mujizat kesembuhan, maka ia juga menyediakan mujizat kebutuhan sehari-hari. Ini pembelajaran bagi murid-muridnya. Murid-muridnya kan sudah diperlengkapi dengan apa? Dengan kuasa ya. Kuasa untuk mengusir setan, kuasa untuk menyembuhkan segala penyakit, kuasa untuk menyembuhkan segala kelemahan. Sehingga murid-muridnya mengingat, saudara. Dan Yesus juga memberikan perintah ini supaya murid-muridnya juga mengingat-ingat mukjizat-mukjizat yang telah dilakukan oleh Tuhan. Mereka kembali ke perjanjian lama, saudara. Bapak saudara, kita juga harus mengingat-ingat firman Tuhan. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka ketika kelaparan, saudara, Tuhan menyiapkan apa? Roti mana? Dari mana, saudara? Itu mujizat Tuhan. Ketika mereka haus, saudara, Musa memukul apa? Gunung, keluar apa? Air untuk dapat diminum, saudara. Kemudian ketika Elia, saudara, mengalami kelaparan karena paceklik, saudara. Kemudian dia berdoa di tepi sungai Kerit. Apa yang dilakukan oleh Tuhan, saudara? Apa yang dilakukan? Tuhan kirim roti bakar, saudara. Jadi roti bakar tidak hanya sekarang, saudara. Zamannya Elia sudah ada roti bakar. Yang membawa saja, saudara, roti bakar itu adalah burung yang menjijikkan bagi orang Israel. Itu apa? Gagak, saudara. Coba. Gagak saja dapat dipakai oleh Tuhan untuk mengirim, membawa roti bakar dan air dalam kendi. Itu mujizat Tuhan. Supaya murid-muridnya mengingat-ingat kembali perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan. Kadang-kadang kita ini khawatir masalah kebutuhan kita sehari-hari. Mari kita bersandar kepada Tuhan. Tuhan itu bisa menyatakan mujizat. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk memberkati kita. Nah kemudian mujizat yang berikutnya, perempuan Sarfat, dengan Nabi Elia. Tuhan memberkati tepungnya itu tidak habis sampai apa? Sampai musim hujan turun. Kemudian janda Nabi. Kemudian juga mengingat-ingat bagaimana Tuhan Yesus menyatakan mujizat 5 roti dan 2 ikan. Yang makan 5.000 orang laki-laki saja. Dan ini adalah mujizat yang masih berlangsung sampai sekarang. Kita percaya mujizat ini akan terus-menerus terjadi ketika kita ini mengasihi Tuhan dan kita percaya kepada Tuhan, kita mengabdikan diri kepada Tuhan dan kita mengandalkan Tuhan. Tuhan sanggup mencukupkan segala kebutuhan kita. Dan Paulus juga pernah mengatakan itu kepada jemaat yang dilayani. Allahku akan mencukupkan segala kebutuhanmu sesuai dengan kemuliaan Tuhan Yesus. Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan. Karena dia bertanggung jawab atas apa ciptaannya. Maka kita mulai percaya, kita mulai setia kepada Tuhan. Walaupun dunia ini makin berat, mungkin mengkhawatirkan. Tapi kita percaya kepada Tuhan. Nah, atau murid-muridnya belajar pengalaman bahwa orang-orang yang telah dipelihara, belajar mujizat, roti mana, air mengalir dari gunung dan sebagainya. Jadi ini adalah pembelajaran bagi murid-muridnya. Walaupun Yesus mengatakan jangan membawa bekal supaya apa? Supaya imannya ini bangkit kemudian mengandalkan Tuhan. Nah Tuhan pasti memelihara mereka. Burung di udara dipelihara Tuhan. Tidak pernah jatuh dan mati. Bunga-bunga di padang dilengkapi dengan warna-warni yang indah. Tadi sudah saya sampaikan, saudara. Ya, apalagi kita, saudara. Nah kemudian yang ketiga, saudara. Jangan membawa bekal, jangan membawa emas. Karena apa? Karena
Yesus ingin supaya murid-muridnya berfokus pada orang-orang yang diinjili. Jadi kalau jangan membawa bekal ini supaya fokus kepada orang-orang yang diinjili. Karena orang itu lebih penting. Ya. Makna yang ketiga adalah supaya murid-muridnya berfokus pada orang-orang yang akan diinjili, orang sasaran atau objek penginjilan. Bapak saudara, ini biasanya disampaikan oleh para pengutus misi supaya berfokus kepada orang. Gitu ya. Kalau kamu berfokus kepada orang, kamu memenangkan orang, jiwa-jiwa, maka support ini akan berjalan. Jadi para penginjil itu kan dapat target. Kalau tidak berfokus kepada apa? Kepada jiwa-jiwa, ya itu nanti bisa ditarik penginjil itu. Ya. Nah Bapak Saudara, Yesus mengajar kepada murid-muridnya, melarang tidak membawa bekal supaya berfokus kepada orang-orang, jiwa-jiwa yang akan diinjili. Karena apa Saudara? Karena banyak orang melayani itu kadang-kadang berfokus apa? Berfokus kepada uang, gitu ya. Minta maaf, minta maaf. Saya punya teman Saudara, melayani di gereja, kalau di sini GKJ gitu ya, GKJ. Kalau di Batak HKBP, kemudian kalau di Jawa Barat namanya Gereja Pasundan gitu. Jadi kalau menjadi pendeta saudara, itu ada tarif gajinya saudara. Jadi sesuai dengan gulungan atau upah minimal provinsi gitu ya. Iya saudara. Kemudian ada fasilitas rumah, fasilitas mobil, fasilitas sekolah anak-anak. Itu kan gereja-gereja Protestan, Mas. Karena apa? Karena melayani itu fokusnya apa? Kebutuhan sehari-hari. Kalau dia ini ditawari kemudian nggak cukup, Mas, ditolak. Cari gereja yang lain. Karena apa? Karena fokusnya beda, Mas. Murid-muridnya dilarang untuk membawa bekal, Mas. Supaya apa? Berfokus kepada jiwa-jiwa, kepada sasaran yaitu orang-orang yang membutuhkan keselamatan. Mas. Ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bukan berarti kita ini menginjil tidak boleh membawa bekal. Boleh, Mas. Tetapi yang lebih penting kita ini berfokus kepada apa? Kepada jiwa-jiwa. Ada juga saudara penginjil karena ingin terkenal saudara. Fokusnya populer gitu ya. Ya, fokusnya dipuji orang. Fokusnya adalah mendapatkan kekayaan. Fokusnya adalah terkenal gitu. Ada saudara. Tetapi penginjil itu harus berpusat, harus berfokus, harus memikirkan jiwa-jiwa yang terhilang. Harus mendoakan orang-orang yang diinjili. Bukan popularitas, bukan kekayaan, bukan jabatan, bukan kekuasaan, bukan kehormatan. Tetapi berfokus kepada orang-orang yang terlantar. Orang-orang yang membutuhkan keselamatan. Maka saudara kita ini berdoa untuk 5-6 orang. Ini merupakan sasaran yang tepat, jiwa-jiwa untuk dimenangkan Tuhan. Nah, memberitakan Injil harus berfokus pada orang-orang yang akan diinjili. Yesus mengajar kepada murid-muridnya dalam pelayanan berfokus pada orang-orang, individu-individu, jiwa-jiwa, bukan yang lain. Bukan pada harta. Kemarin sudah saya saksikan ada misionaris yang dari Australia ke Indonesia, mereka bekerja di sana, kemudian uangnya untuk memberitakan Injil. Bukan kekayaan, bukan kehormatan, bukan popularitas, bukan pujian, tapi jiwa-jiwa yang membutuhkan. Kesimpulannya, ketika Tuhan Yesus memberi perintah pada kita, itu berarti dia memberikan jaminan, penyertaan, sehingga kita tidak perlu khawatir akan kebutuhan yang ada. Kalau Tuhan memerintahkan kepada kita, Tuhan memberikan jaminan. Ya, Tuhan itu baik. Masuk kita ini diperintah kemudian dibiarkan saja. Tidak, tapi Tuhan memberi jaminan. Yang pertama adalah mencukupkan kebutuhan, kemudian melakukan pemberitaan Injil harus bersandar kepada kuasanya. Maka kita harus mengandalkan Tuhan, bersandar kepadanya. Dan kita berfokus pada jiwa-jiwa. Amin. Mari kita tunduk kepala. Saya minta singer, pemain musik kita
akan menyanyikan satu pujian yang mengatakan, sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Ini merupakan janji Tuhan. Ketika kita tidak memikirkan kebutuhan sehari-hari, tapi kita mencari Tuhan, maka Tuhan akan mencukupkan kebutuhan kita. Ketika kita mulai percaya kepada Tuhan, kita tidak khawatir akan apa yang kita pakai, apa yang kita makan, Tuhan sediakan. Dan ketika kita ini bersandar sepenuhnya kepada Tuhan yang dapat memenuhi segala kebutuhan kita, ketika kita setia kepadanya, maka Dia adalah Allah yang setia. Tuhan menyediakan, karena Dia adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan, Allah yang mencukupkan, Allah yang mengadakan. Dan oleh sebab itu, saudara, mari kita berfokus kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Kita mendoakan, kita mengasihi mereka. Jikalau Tuhan peduli kepadanya, kita juga peduli. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Sungguh besar setiamu, menyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya. Terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari kita bangkit bersama-sama. Kita nyanyikan pujian ini dengan penuh keyakinan. Ketika kita percayakan janji Tuhan, Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita. Jangan khawatir, fokuslah kepada kuasa Tuhan. Dan doakan orang-orang yang saat ini sedang membutuhkan keselamatan dan pertolongan kita. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku, isi hatiku, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya. Janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupan-Mu.
Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, sekali lagi ku percaya janji-Mu. Amin, janji-Mu yang ajaib ya Tuhan. Biarlah janji-Mu terukir di dalam hati kami, di dalam kehidupan kami. Kami berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya janji-Mu ajaib di dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku percaya. Kekuatanku, ku percaya. Di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Haleluya. Bapak Sunarto akan berdoa meresponi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Haleluya. Terima kasih kepada Bapak Gembala Sidang yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus yang memberkati. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang tetap mematuhi protokol kesehatan. Tuhan senantiasa memberikan kesehatan dan kekuatan untuk kita semuanya. Amin. Terima kasih untuk para pelayan Tuhan yang sudah melayani pagi hari ini. Tuhan Yesus senantiasa memberikan dan menambah-nambahkan talenta yang ada. Saya akan mengumumkan beberapa pengumuman Bapak Ibu Saudara. Yang pertama saya akan membacakan untuk pelayan Tuhan yang akan melayani besok hari Minggu. Sudah memasuki bulan Desember, tidak terasa sudah ada di penghujung tahun ya. Tanggal 6 pagi, song leadernya Ibu Ismi, singer Hana dan Allen, tamborin Yemima dan Intan, LCD Mike, parkir Bapak Trianto, doa Ibu Narti, kolektan dan among tamunya Ibu Lagiem dan juga Ibu Yuli. Tanggal 6 sore, song leadernya Ibu Utami, singer Rizka dan Ibu Indri, tamborinnya Maria dan Putri, LCD-nya Tita, parkir Bapak Ardian, doa Ibu Sukini, kolektan dan among tamunya Bapak Ibu Trisasono. Ya, kita akan bangkit bersama-sama, kita akan akhiri dalam ibadah ini. Kita nyanyikan pujian hamba memuji kebesaran-Mu, hamba memuji kebesaran-Mu. Allah kita adalah Allah yang dahsyat, Allah yang besar, Allah yang memelihara kita, Allah yang mencukupkan kebutuhan kita, Allah yang menuntun dan memimpin hidup ini. Hamba memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Hamba memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, Tuhan.
Mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih, pemeliharaan, pembelaan, pertolongan, damai sejahtera, keberhasilan, kesuksesan, keberuntungan, kemakmuran ekonomi, kemakmuran keuangan, kemakmuran finansial yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus dan di dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus akan menyertai saudara hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima